Kalau rindu ya saya sudah buang ke laut Atlantik. Ngapain dibahas orang itu? Jangan. Oh itu, berkele. Astagfirullahaladzim, jangan dibahas apalagi itu. Ya Allah, ampun deh saya. Pemirsa Silat RCTI, polemik hubungan antara Indah Permatasari dengan sang ibunda Nursyah hingga kini masih belum juga menemui titik terang. Konflik demi konflik masih terus terjadi, bahkan setelah kini Indah sudah bertahun-tahun menjalani rumah tangganya dengan Ari Kriting. Salah satu yang sempat paling menghebohkan yakni tudingan dari Nursyah bahwa sang menantu diduga menggunakan ilmu hitam untuk merebut anak perempuannya. Terkait hal itu, Ari pun akhirnya angkat bicara dan menampik bahwa semua itu memang tidak benar adanya. Ia bahkan berencana untuk menggelar acara yang akan turut membahas tudingan terkait ilmu hitam tersebut. Di sisi lain, Indah sebagai istri mengaku dirinya tidak merasa marah, karena memang selama ini apa yang ditudingkan tidaklah benar adanya. Ya, judulnya ilmu hitam karena saya tahu kalian selalu memburu saya tentang ya, kalian selalu memburu saya tentang ilmu hitam ini. Ilmu hitam itu sebenarnya teman-teman refleksi saya sebagai orang timur yang mungkin cenderung masuk kategori orang kulit hitam lah di Indonesia ini gitu ya. Itu adalah refleksi saya bahwa kami harus melakukan banyak sekali perjuangan, kami harus memiliki banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa menjaga kami untuk bisa survive sama seperti orang lain. Karena kadang-kadang buat kami yang orang-orang kulit hitam ini tidak segampang itu. Nah, kalau terkait dengan isu-isu yang kalian kejar-kejar itu mungkin ada sebagian, tapi tujuannya saya adalah ibaratnya meluruskan lah. Ada hal-hal yang mungkin kayak kok unik sih, kenapa sih angle-nya kayak begini. Kadang-kadang dari kelakuan kalian juga kayak, kok judulnya begini, awas lu ya, gue bahas gitu. Mungkin nggak tahu ya, karena mungkin nggak bener. Iya. Jadi kayak Ya udah udahlah, mau diapain lagi, kita mau bicara kayak gimana juga kan. Kalau memang nggak percaya atau nggak mau denger ya udah, kita nggak bisa bicara apa-apa juga kan. Jadi ya udah diem aja sih sebenarnya. Mulai dari situlah itu Indah itu uring-uringnya sesudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Aneh dan aneh aja menurut saya sebagai orang tua. Begini badannya. Saya yang peluk dengan Al-Fatihah. Dadanya itu langsung tarik dia. Coba. Walau alam bisa. Tapi kalau orang pintar tahu. Bagi Ari Kriting, ia mengaku bahwa baru angkat bicara saat ini setelah sekian lama karena menurutnya memang sudah datang waktunya yang tepat. Selama ini dirinya toh ingin semua baik-baik saja dan bukan tanpa usaha untuk memperbaiki keadaan. Namun menurutnya takdir tidak semua berjalan sesuai yang kita inginkan. Karena itulah ia dan Indah berusaha tetap menjalaninya tanpa ada keinginan untuk memperpanjang luka bagi siapapun. Tapi benar nggak sih? Makanya kita bertahun-tahun ini kan diam aja terus karena memang kita nunggu waktu yang tepat aja untuk mudah-mudahan semuanya bisa jadi clear dan semakin baik gitu. Enggak juga, kita pasti melakukan usaha-usaha juga lah, maksudnya hubungi keluarga-keluarga yang terdekat dan segala macam. Kalau menurut saya sih ya namanya takdir mah sudah ada yang ngatur. Tidak semuanya hal itu akan terjadi menurut keinginannya kita ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kita sih pengennya baik-baik, kalau siapa sih nggak mau seperti itu. Cuma kalau memang belum sampai pada titik itu nggak apa-apa, kita berpaksa pada takdir aja. Sampai merinding badan saya. Untung saya ada Allah yang kasih kuat. Sampai kata-kata yang paling keji, paling bejat dilayangkan ke badan saya. Netizen di luar sana yang tidak tahu. Karena Anda yang mulia, yang terhormat. Saya tidak pernah koreksi kalian kawin. Saya tidak pernah koreksi kalian mau bersenang-senang kemana, keluar kota, keluar negeri. Saya tidak pernah koreksi. Saya hidupku sudah pasrah. Dicaci maki sama netizen terlalu sadis menurut saya sih. Terlalu sadis. Tapi tidak apa-apa, saya terima lapang dada. Di sisi lain, Indah Permatasari pun menegaskan bahwa hubungan dirinya dan keluarga sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja. Ia pun sudah mulai memperbaiki komunikasi dengan sang ayah
yang sebelumnya sempat dituding terjadi keretakan hubungan di antara mereka. Wah, sebenarnya lebih ke papinya ya kan, aku komunikasi sama papi. Jadi kalau mereka butuh apapun pasti aku usahakan maksimal. Sebagai anak nggak mungkin. Dari Makassar ke Jakarta kan emang nggak punya rumah, Oke. jadi ketika udah punya rezeki lebih dan bisa beli tanah itu dan bangun rumah buat keluarga sih, ya aku nggak ini sih, maksudnya bukan hitung-hitungan juga, tapi itu keinginan aku juga. Jadi senang aja sih bisa membahagiakan keluarga. Sebenarnya. Memang sudah diniatkan dari dulu ya? Iya, karena kan kita ya pontang-panting di Jakarta juga gitu. Seandainya saja permintaan saya dulu diiyakan, tidak sampai berlarut-larut begini. Nah, katanya mereka di sana diam, keluarga orang itu diam. Bagaimana tidak diam karena sudah salah? Saya minta persyaratan. Ini persyaratan, aduh gampang banget. Diadakan pengajian di rumah saya. Terus si laki-laki itu kalau tidak ada yang saya tuduhkan, itu doang. Gampang kok duduk manis di masjid. Kan tidak pakai uang. Kan saya tidak minta uang, saya tidak minta uang. Apa sih saya mau makan satu piring, ya Allah. Saya satu piring satu hari. Kata kamu, bilang iya insya Allah. Diiyakan hari hanya itu. Padahal kamu yang bilang, diiyakan. Salah saya di mana? Saya terima aja. Terus datang lagi. Hari hanya minta restu. Saya tidak banyak ngomong. Kamu datang di sini, saya tidak banyak ngomong, saya diam. Silakan pergi. Saya bilang gitu. Jangan ada. Tidak ada hinaan, tidak ada caci maki saya. Saya sudah pasrah hidup itu. Saya tidak ada. Seharusnya itu ini anak-anakku yang lain yang ngomong begitu. Salah. Anda salah. Namun seolah masih tak terima dengan sikap putri dan mertuanya, Nursyah baru-baru ini kembali membuat kehebohan di jagat maya. Pasalnya ia mengunggah video yang memperlihatkan dirinya seolah tengah berbicara dengan seseorang pada sambungan telepon. Nursyah secara tegas mengatakan bahwa dirinya sudah lelah dan sudah membuang jauh-jauh keinginan untuk membahas terkait Indah dan Ari. Ia bahkan sudah tutup buku dan ingin melangkah ke depan, bahkan menyindir sang menantu dengan sikap yang sangat dingin. Lantas apakah artinya bahwa Nursyah sudah menutup rapat-rapat pintu hatinya untuk menerima Ari Kriting sebagai suami dari putrinya? Waalaikumsalam. Oh, saya ada di rumah. Oh, nggak usah bahas itu, nggak usah lah. Saya orangnya mau hidup tenang. Jangan ya, saya nggak mau bahas lagi orang. Ya, bagaimana caranya kita ini jangan lihat ke belakang lagi, lihat ke depan. Saya sudah tutup buku. Oh bukan. Kalau rindu ya saya sudah buang ke Laut Atlantik. Ngapain dibahas orang itu? Jangan. Oh itu. Berkele. Astagfirullahaladzim, jangan dibahas apalagi itu. Ya Allah, ampun deh saya. Mendingan saya berbuat baik sama orang-orang sekitar sini. Kalau sama Bang Ari itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usahaku, aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Meninggalkan polemik hubungan antara Ari Kriting, Indah Permatasari, dan Nursyah yang masih terus bergulir. Di lain kisah, sukacita justru dirajut oleh aktor sekaligus konten kreator kenamaan Baim Wong. Pasalnya, kali ini ia kembali membuat terobosan baru untuk menyalurkan kepeduliannya membantu sesama. Setelah banyaknya kasus penipuan berbentuk giveaway yang mengatasnamakan dirinya, Baim memutuskan untuk membuat sebuah acara bertajuk Bus Jutawan yang akan segera tayang di RCTI. Ya pasti beda karena kita kan berbentuk acara
acara berbentuk fun juga ya. Kalau giveaway kan lebih kepilih, bisa komen atau nggak apa, beda jauh. Fokus banget ya, karena kita ngelakuin itu buat kampungnya mereka ya. Dan satu rumah semuanya dari 30 rumah itu dia dapat uang. Dari RT juga dapat uang, itu juga dapat uang. Jadi memang kita datang ke sana buat kampungnya beneran. Kita ngeliatin kalau kita nggak ada settingan ya. Ya, benar. Dari waktu, dari pemilihan peserta, dari hadiah, semuanya tidak ada settingan. Dan satu hal lagi, itu putaran Lucky Wheel ternyata salah satu cara curangnya adalah pakai pemberat. Bisa dicek kita tidak ada pemberat. Ya. Karena waktu itu kita diajarin, Mas kalau nggak mau kesini pemberatnya di sini. Jadi kita semua tidak mau seperti itu, apa adanya, rezeki dia. Dengan bus tersebut, Baim akan berkeliling ke berbagai tempat, mengajak masyarakat yang membutuhkan. Kepada tim silet RCTI, Baim pun memperlihatkan bagian dalam bus yang didekorasi sedemikian rupa, seperti layaknya studio, dengan berbagai games, dengan hadiah fantastis. Bukan hanya uang tunai, bahkan ada pula hadiah ibadah umroh ke Tanah Suci. Tak sendiri, Baim pun turut mengajak Harini Sondah dan Vicky Naki sebagai host di program berbagi terbarunya yang fresh dan menghibur banyak orang tersebut. Satu, dua, tiga, bus jutawan! Kita akan main di kampung, ini cuma nanti adalah ini hadiah terakhir ada di sini. Nah, bisa dilihat tuh, hadiahnya ada banyak banget. Kita akan ada di sini, ini nanti mainnya di kampung, ulang tangga manusia namanya. Dan ini hadiah-hadiahnya, ada mobil, ada umroh, ada 15 juta, ada semua ini hadiah gede-gede semuanya ya. Kenapa harus ada bus? Karena kita akan nanti keliling Indonesia. Setiap kalau ini jadi acaranya bus kawan RCTI, setiap kita misalnya datang ke Jogja, mereka sudah menunggu kita mau kemana ya, nanti di mana ya, siapa yang akan mendapatkan hadiah-hadiah ini ya, dari umroh, dari ini. Makanya mudah-mudahan ini sekali lagi manfaat buat orang banyak ya se-Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa kemana-mana nih, ya. Dan serunya mereka berdua klub, kita bertiga lah ya. Kaget kita juga chemistry-nya juga langsung dapat. Karena ini pertama kalinya. Iya, betul. Menyenangkan, semuanya menyenangkan. Iya. Sebenarnya kampung-kampung nanti kita juga nanti ke lain-lain kampung. Nanti juga misalkan ada hari ini juga Vicky ada kampung yang mau dituju, saya akan tetap saya pokoknya kenapa harus pakai bus karena kita harus keliling ke mudah-mudahan Indonesia semuanya. Fleksibel juga. Ya, betul. Saksikan Bus Jutawan RCTI hanya di RCTI. Sebagai sosok public figure yang memiliki berbagai lini bisnis, Baim pun kini terus berinovasi untuk melebarkan sayapnya, yakni dengan mengajak talenta-talenta luar biasa untuk bekerja sama, salah satunya yakni adalah Arya Saloka. Menariknya, ternyata antara Arya dan Baim memiliki hubungan saudara. Mereka memiliki ikatan darah dari orang tua masing-masing. Hal itu diungkapkan Baim saat mengajak Arya untuk room tour di kantornya. Sorry, bentar. Sebelum keliling, gue mau nanya, ini konsepnya apa? Buatnya awalnya? Jadi ini tuh sebenarnya gue buat sendiri semuanya, desainnya semuanya dari Industrial semuanya. ya? Industrial. Terus abis itu ini tuh sebenarnya konsepnya di bawah tuh nggak boleh ada orang kerja, supaya anakku bisa main. Oh, Iya, ada mainan-mainan itu. Ada. Jadi lengkap ya Pak? Kayak kafe, iya. Kafe, Iya kan? warung ada warung. Enak banget kan sih. Seben- Jadi ini memang konsepnya sebenarnya untuk main keluarga. Main keluarga. Sebenarnya awalnya di sini tuh mau di-scut nih ininya. Jadi ini tuh ruangan apa sih namanya marketing. Itu loh sama dia tuh beneran. Dia kaget juga sih pas bilang saudara. Hah? Terus saudara deket lagi. Saudara yang deket gitu loh. Aci, hai mana nih? Aci ya. Aci tapi lu berarti ini ya? Deket ya? Ya lumayan. Lumayan. Nggak deket berarti. So kenal. memang saya aja naruh. Oh. Di sana apa memang karena lu senang main piano? Itu salah satu cita-cita gue, bro. Jadi pianis. Iya, lo belum lihat gue main ya? Belum lihat ya. Bisa bro, gue. Bisa banget bro. Cita-cita dari dulu. Nih belum ada yang tahu nih gue main piano. Nah. Main sendiri.
Mana ini orang lagi magang. Pada kaget ngeliat lu tuh bro. Ini pergi nih. Kayak gini loh. Mau lihat berangkas uang gue nggak? Ini nggak tahu kan, ini cuma sekali nih, cuma di vlognya dia. Itu berangkas uang gue tuh. Hati ya, aku tuh ini loh. Ini salah. Dia mau lihat berangkas uang banyak. Cuman satu doang yang bisa lihat ya. Ya diem dulu, jangan liatin dulu. Nanti berantakan duitnya. Tapi koinnya lagi banyak kok. Enggak, ini nggak apa-apa bro. Ruangan ini apa? Meeting. Oh lu belum ya? Lu belum ya? Oh ini meeting bro. Ini meeting. Rekor. Oh tuh lagi, wah itu seru tuh bro. Dari WhatsApp aneh, saya terkurung nih di mana? Malaysia kata dia. Di Cina atau di Malaysia gitu ya? Terkurung ini. Ini TKI. Iya, saya nggak bisa keluar, saya disiksa katanya. Ini area banget nih, area Saloka banget nih. Ini asli, ini enak banget ini. Ini area Saloka ini. Dia tuh demen alam dia. Tapi ini kemarin memang begini apa mati? Mati, tapi jadi bagus. Jadi kayak iya. ya. Oh iya, ini musola. Waduh. Selalu senang Kalau ada tempat memang ya. musolanya bagus. Dia sama kayak gua. Yang paling gua ini pasti musolanya, makanya karena dulu di kantor yang lama gede juga itu kan musola kan. Iya. Enak juga tuh. Sekarang musolanya aduh enak banget. Asli ini enak banget. Gue pengen sebel kalau bintang 5 ini musolanya, ya Allah, Iya. gue pengen sebel banget, kesel gue. Ya, tidak perlu waktu lama bagi Arya Saloka untuk jatuh cinta dengan kantor milik Baim Wong. Setelah melihat berbagai sudut ruangan yang ada di sana, bahkan Baim pun sudah menunjuk ruangan yang nantinya akan menjadi tempat ruangan kantornya. Hal itu pun semakin menguatkan kabar yang menyatakan bahwa Baim dan Arya memang akan segera melakukan kerjasama dalam waktu dekat. Menariknya, Baim juga merasa memiliki satu frekuensi dengan Arya, sehingga akan nyaman bisa bekerja bersama menciptakan berbagai karya. Ini marketing. Seru banget kita nih kalau ada gini, pasti dia kemana-mana otaknya. Iya lo bisa buat apa aja. Wah, kantor impian nih. Ya. Kita. Tuh ada Arya tuh. Woi. Ini jagoan-jagoan. Ih, apa kabar? Sehat. Mantap. Gue mau yang ekstrim, gue bilang. Ini yang kemarin berarti naikin lewat sini. Oh, belakang. Yang maling. Tapi emang betul sih kalau memang kegiatan kita di kantor daripada nggak bisa ketemu anak. Iya, Bikin bikin kayak begini betul sih. Mereka pengen kantor mulu. Mata gue udah ke kiri aja tuh. Hah? Yoi. Jadi saya itu suka banget alam. Saya suka banget kayu, batu. Makanya di situ juga ada paludarium besar ya. Di sana ada. Jadi kalau istri saya untungnya percaya sama saya nih maunya apa. Tapi kadang-kadang dia kalau udah maunya, sayang ini dong, apa? Foto mana? Foto. Tapi emang dia percaya kok. Ini ruang tempat kita semua makan. Jadi lantai 1 itu nggak ada orang kerja, cuma ada di sana. Tapi tepatnya sampai di sini tuh nggak ada. Karena saya mau suasana kreatif itu, suasana di mana kreatif itu ya kalian tahu ya, hampir mungkin 24 jam ya. Apalagi kalau lagi puasa, banyak yang ngedit pagi-pagi. Jadi buat saya suasana itu sangat penting banget. Makanya ini dibuat nih. Ada dapur, ada berantakan nih. Semua desainnya soalnya ada di kepalanya dia. Sebenarnya kita bayi mungkin Emang suka kayu. Kalau saya itu yang ngerjain ini semua sendiri saya. Nggak ada arsitek, nggak ada kontraktor. Saya langsung mandor, semuanya nih. Jadi saya beli dari online shop semuanya. Mau bata, mau apa. Jadi semuanya itu dari online shop. Meninggalkan polemik hubungan antara Arie Kriting, Indah Permatasari dan Nursyah yang masih terus bergulir hingga inovasi Baim Wong dengan cara berbagai terbarunya. Selanjutnya, simak kisah asisten rumah tangga artis yang beruntung, bebas bikin konten dan jadi sorotan. Semua karena kebaikan sang artis yang memberi kebebasan pada asisten rumah tangganya. Mulai dari Raffi Gigi yang punya 20 ART, Anang Asyanti 15 ART, hingga Ayu Dewi 12 ART.